Pemirsa, untuk lebih memahami mengenai aktivitas erupsi dari Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saat ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan ahli vulkanologi Surono. Selamat pagi Pak Surono. Selamat pagi, Mas Egan. Selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Selamat pagi Pak Surono. Pak Surono, ini aktivitas erupsi dari Gunung Tangkuban Parahu berlangsung kemarin kurang lebih pada pukul 15:48, tapi kemudian statusnya level 1. Mungkin bisa dijelaskan Pak Surono. Ini sungguh saya tidak mengerti dan pelajaran apa yang bisa dipetik oleh masyarakat. Gunung yang tadinya tidak meletus menjadi meletus, statusnya masih tetap normal gitu ya. Saya tidak tahu, ya kan. Seharusnya kalau saya melihat dari data kegempaannya, kalau dari Januari sampai Juni itu kegempaan hembusan itu hanya rata-rata di bawah 30 kali per hari. Tetapi mulai bulan Juni itu bisa mencapai 287-an. Kemudian ini sudah ada gejalanya begitu ya Pak Surono ya? Iya. Kemudian sampai tanggal 23 Juli itu bisa 6.000 lebih hembusan. Ini dalam status normal. Ini kan paling tidak, ini sudah tidak normal, gitu kan? Bisa dibayangkan kalau misalnya seperti ini dia, saya katakan normal, masyarakat mendekat, kemudian gunungnya meletus, gitu kan? Saya yakin ya dengan letusan abu ini, siapapun yang melarang untuk menaikkan status itu tidak bagi saya tidak masalah itu kan. Kalau statusnya naik ya naik saja, gitu kan? Karena sungguh ini untuk kepentingan masyarakat. Pak Surono, apakah ada alat yang mungkin tidak akurat ataupun apa sebetulnya yang kemudian menyebabkan hingga kemudian levelnya tetap ditetapkan level normal begitu? Tidak, alatnya ya tadi saya sebutkan kan ini juga dari pemantauan dari pusat vulkanologi yang memang nampak adanya suatu peningkatan, ya paling tidak ada suatu warning ya kan, walaupun seperti inilah kalau misalnya langit cerah ya kan, tiba-tiba ada mendung. Nah, ini kan sudah nggak normal, tolong dikasih tahu kepada masyarakat hati-hati, mendung, tanda-tanda mau hujan, kemudian bawalah payung gitu kan. Kalau tidak hujan ya tidak masalah gitu kan. Tidak bawa payung, kalau hujan sudah payung bisa tersedia gitu ya. Lebih baik kita seperti itu. Ini kan gempanya sudah naik gitu kan. Kemungkinan dengan letusan abu itu kan ini Tangkuban Parahu itu ikon turis bagi Jawa Barat dan bagi Indonesia ya. Misalnya ya kan dengan kondisi yang turis bisa mendekat ke bibir kawah tiba-tiba meletus, mungkin tidak menjadi masalah bagi yang melihat, tidak mungkin tidak langsung mati karena letusan itu, tetapi kepanikan itu bisa menjadi masalah gitu Mas. Pak Surono, Anda membaca mengenai aktivitas Gunung Tangkuban Parahu, sepertinya apa sih yang sedang berlangsung pada saat ini? Aktivitas apa yang berlangsung di Gunung Tangkuban Parahu sebetulnya? Paling tidak mulai bulan Juni itu sesuatu tidak normal telah terjadi, ya kan? Sudah tidak normal gitu ya. Walaupun letusannya memang masih tetap begitu saja cirinya ya, dengan letusan dominan uap air atau freatik dan sebagainya. Kemudian mungkin dalam beberapa hari ini bisa normal kembali, tetapi pelajaran bagi masyarakat kan dari suatu gunung api yang kegempanya tidak banyak, kemudian menjadi banyak, dan masyarakat bisa lihat itu kalau misalnya datang ke sana bagaimana kegempanya, bisa lihat ada naik dan tidak naik. Oleh karena itu di sana dipasang seismogram kuno, ya kan, supaya quick orang bisa melihat dengan cepat ini naik, siapapun juga bisa melihat. Itu suatu pameran kejujuran bagi alam ya, kita harus melihat secara jujur gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Yang gempanya tidak, tadinya katakanlah kurang dari 30 sekarang menjadi lebih dari 200, ya sesuatu yang tidak normal gitu. Baik, apa yang harus diwaspadai Pak Surono dengan erupsinya Tangkuban Parahu ini? Ya paling tidak masyarakat itu tidak mendekat dalam radius berapa ratus meter lah dari kawah Tangkuban Parahu, kawah-kawah utama tentunya ya, yang karena tingkat tekanan di dalam tubuh Gunung Tangkuban Parahu meningkat, kan beberapa kawah di Tangkuban Parahu itu bisa ada yang mengeluarkan gas berbahaya seperti CO2 dan H2S, mungkin
sangat tinggi atau tinggi, itu bisa membahayakan bagi masyarakatnya. Ginilah ya kan, kita harus mengalah dengan alam. Kita tidak boleh dengan sombongnya memaksakan diri alam harus mengikuti kemauan kita ya, karena kita itu bagian dari alam ya. Tolong pada saat normal orang boleh berwisata, mendekat, bercengkerama dengan alam. Pada saat alam itu membutuhkan waktu untuk relaksasi, berilah waktu dia gitu loh. Jangan dipaksa-paksa dengan alasan apapun ya. Ini demi apa? Demi keselamatan bersama. Demi harmoninya masyarakat yang ingin menonton Tangkuban Perahu dan Tangkuban Perahunya itu sendiri lah, ya kan? Pak Surono membaca mengenai aktivitas Gunung Tangkuban Parahu. Apakah ada kemungkinan Gunung Tangkuban Parahu kembali erupsi beberapa saat mendatang? Bisa saja terjadi, tapi paling tidak sesuatu tidak normal telah terjadi dan masih tetap terjadi gitu loh, ya kan? Mohon semua pihak itu menghormati alam gitu ya, karena kita bagian dari alam, please lah ya kan. Kalau terjadi apa-apa itu jangan salahkan alam ya seperti itulah Tangkuban Perahu, keluar abu, letusan dan sebagainya. Yang mungkin yang terbiasa tuh orang yang mengerti tentang Tangkuban Perahu nggak apa-apa, betul tidak apa-apa. Tetapi kalau masyarakat yang tidak terbiasa pada saat dia sedang nonton tidak jauh dari kawah kemudian terjadi letusan dan panik, sekian ratus orang atau sekian ribu orang yang saat ini larinya bukan dengan kaki lagi, tetapi dengan mesin, apa yang bisa terjadi, ya kan? Kita kan menyelenggarakan sesuatu kan itu kan demi kesenangan dan keselamatan, bukan menghadapkan masyarakat dengan sesuatu yang berbahaya gitu. Untuk abu vulkanik sendiri, Pak Surono, apakah berbahaya untuk masyarakat? Berbahaya lah kalau itu kena mata. Itu kan abunya bukan abu terbiasa gitu ya, bukan abu biasa, abu yang mengandung silika. Kalau dia terhirup kena paru-paru juga tidak bagus bagi infeksi saluran pernapasan. Kena mata juga tolong jangan langsung digosok tapi direndam dengan air, karena itu silika kan bahan pembuat gajah terlalu keras gitu ya, bisa mata, bisa iritasi keras gitu ya. Tolong kalau kena kaca mobil jangan diguyur dulu dengan air, jangan langsung pakai wiper, itu kan bisa baret-baret kaca mobil dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa sekedar mengalah dengan alam agar supaya alam punya kebebasan, manusia juga selamat gitu ya. Jangan memaksakan lah. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik lah gitu ya. Alam juga punya hak untuk relaksasi, manusia juga punya hak untuk menikmati alam. Tetapi kita kadang-kadang perlu jeda gitu loh. Ya. Baik. Pak Surono, mohon ditahan teleponnya, jangan ditutup dulu. Kembali bersama kami di Breaking News dan kami kembali tersambung dengan ahli vulkanologi Pak Surono. Pak Surono membaca mengenai data-data yang Anda miliki berkaitan dengan Gunung Tangkuban Parahu. Apakah ada kemungkinan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan? Saya kira karakter Tangkuban Perahu tidak seperti itu ya. Ya kan, bahwa aktivitas masih tinggi, ya betul gitu ya. Namun demikian bukan suatu, jangan bayangkan ya Tangkuban Perahu itu letusannya seperti Merapi dan sebagainya gitu ya. Letusannya itu dominan uap air, awan panas tidak ada. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat itu janganlah terlalu dekat dengan kawah-kawah yang ada di kompleks Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Ini berbahaya gitu lah ya kan. Untuk sementara jeda aja dulu. Untuk masyarakat di luar daerah bahaya, di luar kawasan kawah Gunung Tangkuban Perahu, lakukan aktivitas seperti biasa, gitu kan. Janganlah share berita-berita tentang Tangkuban Perahu yang tidak mengacu dari data yang dikeluarkan oleh Badan Geologi gitu ya. Karena otoritas pemantauan gunung api ada di Badan Geologi Kementerian SDM. Di sanalah data itu ada gitu. Jangan dengan percaya dengan isu-isu yang tidak jelas ini ya sumbernya gitu ya. Dan data-data dari Badan Geologi itu sifatnya terbuka untuk umum, masyarakat bisa akses, bahkan mungkin bisa melihat perbedaan-perbedaan dari Januari sampai Juni ya, di mana kegempaan hembusan asap itu rata-rata itu
sampai Mei lah kurang dari 30 kali. Kemudian mulai Juni itu ada sekitar 200 lebih. Sampai tanggal 23 Juli itu 6.000 lebih, dan masyarakat itu bisa mengakses data-data itu karena sifatnya terbuka gitu ya. Tahu lah bahwa itu tidak normal lagi gitu ya. Baik. Pak Surono, karakteristik dari Gunung Tangkuban Parahu ini seperti apa sih, Pak? Ya, paling-paling seperti itulah, letusan dominan uap air, itu namanya letusan freatik gitu ya. Mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Janganlah disamakan letusan gunung api itu sama seperti katakanlah seperti Merapi tahun 2010, beda gitu, jauh ayam dari panggang, nggak seperti itu gitu kan, karakternya berbeda lah gitu ya. Namun demikian letusan gunung api itu berbahaya gitu kan. Lebih-lebih adalah gas-gas yang tidak berwarna, tidak berbau seperti CO2 dan sebagainya, itu bisa dengan kondisi tekanan yang tinggi di bawah di dalam tubuh gunung Tangkuban Perahu itu mesti diwaspadai di beberapa kawah aktif gunung Tangkuban Perahu gitu, untuk tidak didekati sementara ini gitu loh. Nanti kalau kondisinya udah normal dari hasil pemantauan itu semua orang juga bisa melihat, nanti boleh didekati lagi gitu ya kan. Antara waktu istirahat dan waktu Tangkuban Perahu boleh dikunjungi kan sebetulnya jauh lebih banyak waktu untuk dinikmati daripada untuk sementara jeda gitu loh. Ya. Pak Surono, apakah kemudian erupsi kemarin ini hanya merupakan siklus normal begitu dari Gunung Tangkuban Parahu? Sangat normal. Tahun 2013 kan seperti itu. Saya masih aktif dan saya sengaja memang melakukan penutupan demi keselamatan masyarakat. Sekali lagi, demi keselamatan masyarakat. Pemantauan gunung api di seluruh Indonesia itu adalah untuk masyarakat ya kan. Para pengamat dan para ahlinya itu dibayar oleh masyarakat untuk keamanan masyarakat gitu kan. Utamanya adalah gunung-gunung api yang memang baik ya diekspor sebagai tempat wisata, itu baik sekali karena Indonesia memiliki keunikan punya gunung api terbanyak di dunia, ya harus dinikmati sebagai tempat wisata. Namun demikian ada waktu di mana kita bisa bebas mengeksplor keajaiban alam dan karunia dari Tuhan itu. Ada kalanya kita mesti jeda gitu loh. Antara waktu kita bisa bercengkerama dengan gunung api jauh lebih lama daripada kita jeda gitu ya. Itu yang harus kita maklumi, dan itulah namanya harmoni masyarakat dengan gunung apinya gitu loh. Pak Surono, tapi erupsi pada tahun ini disebutkan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013. Nah, ini tandanya apa nih Pak Surono? Ya paling-paling kalau orang melihat dari ketinggian asap bolehlah gitu ya. Tetapi kan tetap aja namanya peningkatan aktivitas gitu kan. Gunung Tangkuban Perahu sementara ini tidak normal gitu loh. Oleh karena itu kan ada warning, ada normal, ada waspada, ada siaga, ada awas. Warning itu bukan untuk meramalkan kapan terjadi letusan dan berapa besarnya, tetapi adalah hak gunung api untuk menyandang gelar status yang tidak normal sampai ke awas itu, dan hak masyarakat untuk mengetahui harus berbuat apa dengan aktivitas tersebut gitu ya. Bukan meramal sekali lagi, tetapi hak gunung api untuk mengekspresikan dirinya, hak masyarakat untuk mengetahui dan harus bagaimana untuk mengantisipasinya gitu. Pak Surono, ini kan Gunung Tangkuban Parahu merupakan lokasi wisata. Apakah ke depannya lokasi Gunung Tangkuban Parahu ini masih aman untuk dijadikan tempat wisata? Sangat aman asal masyarakat dan semua pihak ya kan menerima ya secara jujur. Gunung Tangkuban Parahu kan jujur juga. Kalau meletus ya meletus benar, tidak pura-pura meletus. Kalau tidak meletus ya tidak pura-pura meletus kan. Ya. Dan pemantauan gunung api itu adalah suatu kejujuran alam ya kan. Bisa disampaikan oke, sekarang ini sedang meningkat, Anda sementara jeda dulu dan sebagainya, dan sangat aman ya kan. Kalau semua pihak itu bisa menahan diri, bisa mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Geologi, Kementerian SDM, itu saja ya kan. Pengamat ada di sana adalah demi keselamatan bersama gitu kan, bukan untuk menghalangi siapapun. Tidak ada pengamat itu punya niat untuk menghalangi siapapun, tetapi untuk bagaimana masyarakat tetap harmoni dengan gunung apinya.
Baik. Terima kasih atas informasinya Pak Surono melalui sambungan telepon. Selamat Terima pagi. kasih, selamat bekerja Mas Egar, selamat pagi bagi para pemirsa Metro TV yang sangat saya hormati. Selamat pagi Pak Surono. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda berikut ini.